Halo guys, kembali lagi di Asa Pola Pikir di episode pembahasan buku. Pada episode kali ini saya akan membahas satu buku yang menjadi favorit saya, yaitu Shoe Dog. Buku ini ditulis oleh Philip Knight, founder dari Nike. Jadi gambaran besarnya buku ini menceritakan perjalanan bisnis dari founder Nike sampai dengan sekarang. Sampai dengan Nike sebesar sekarang. Jadi kalau misalnya kita lihat pendapatan per tahun lalu itu kalau dirupiahkan sampai dengan 100 triliun rupiah. Kemudian jumlah karyawannya sudah lebih dari 70.000 secara global. Jadi perusahaannya sudah skalanya memang besar dan juga sangat masif ya. Nah, seperti biasa saya akan coba memberikan gambaran dari buku ini, kemudian dari sisi hal-hal yang menarik yang bisa di note. Kemudian saya akan masuk ke pembahasan tentang poin-poin penting apa yang bisa menjadi pembelajaran kita semua. Nah, banyak sekali hal-hal yang menarik dari perjalanan bisnisnya Philip Knight. Pertama itu dari sisi bisnisnya itu sendiri. Ini bisnis yang dia bangun dari nol, dari dia muda. Jadi ini bukan family business, bukan bisnis yang diturunkan dari orang tua, tapi benar-benar dia rintis dari nol. Kemudian yang kedua itu adalah dari sisi Nike-nya. Jadi di awal itu sebenarnya bisnisnya dia itu bukan brand Nike. Jadi awalnya itu ketika dia terjun ke dalam industri sepatu, dia itu adalah distributor brand Onitsuka Jepang di Amerika. Jadi dia pergi ke Jepang untuk menawarkan diri untuk menjadi distributor di Amerika, dan dari situ dia mulai untuk distribusi di Amerika. Nah, idenya itu awalnya dia lihat di Amerika itu marketnya itu yang dominan baru dua. Ada Adidas dan Puma, brand dari Jerman, dan harganya cukup tinggi. Dan dia lihat kalau Onitsuka ini harganya cukup rendah dan kualitasnya juga bersaing. Jadi dia melihat opportunity itu. Nah, sejalan dengan waktu ketika bisnisnya dia sebagai distributor Onitsuka cukup besar, nah itu dia ada problema. Jadi Onitsukanya berpikir untuk menggarap pasarnya sendiri karena dilihat pasarnya besar Amerika. Jadi ditawarkanlah dia untuk diakuisisi. Nah, dia menolak karena dia menganggap mestinya nggak usah diakuisisi gitu, dia aja yang pegang semua Amerika gitu, karena dia membesarkan juga dari awal. Akhirnya si Onitsukanya karena ditolak penawaran akuisisinya, Onitsukanya mencari pemain-pemain lain yang bisa diajak kerjasama. Nah, di saat bersamaan ketika dia tahu itu, barulah dia terlintas di pikiran dia untuk memulai lini brand baru. Dan di situ terlahirlah Nike. Jadi kalau misalnya di saat itu nggak ada problem dengan Onitsuka, mungkin sampai dengan sekarang dia masih menjadi distributor Onitsuka di Amerika yang terbesar. Gitu. Nah, kemudian ada lagi hal yang menarik ini dari sisi business partnership. Ya, jadi partner bisnisnya Philip ini adalah pelatih larinya dia. Jadi dulu ini dia suka sekali dengan lari. Dia ikut kejuaraan dan ada satu pelatih larinya namanya Bowerman. Nah, si Bowerman ini kalau kita ibaratkan dengan Apple. Apple itu kan brand Apple ya. Brand Apple itu kan ada Steve Jobs CEO, kemudian ada orang produknya namanya Steve Wozniak. Jadi orang yang ngerti banget produk elektronik, kemudian dia bisa bikin inovasi untuk Apple yang baru, eksekusi dengan baik gitu bikin produknya. Nah, si Bowerman ini sama dengan Steve Wozniak, tapi dia untuk sepatu. Jadi andilnya dia dari awal berbisnis dengan si Philip itu besar dari sisi produk. Pada saat jadi distributor Onitsuka, dia banyak kasih ide-ide ke Onitsuka, terus Onitsuka tuangin ide ini jadi satu produk nyata yang bisa dijual. Terus ternyata laku di Amerika. Terus pada saat jalanin Nike juga sama. Banyak produk-produk inovasi baru yang munculnya itu dari Bowerman. Jadi kerjaan dia itu, rutinitasnya itu sering sekali berkutat dengan mencoba-coba bahan sepatu dan melihat apa lagi yang bisa ditambah di dalam sepatu. Gitu. Nah, jadi ini menurut saya menarik ya, karena bisnis partnernya itu mirip banget dengan Apple gitu, benar-benar orang produk. Kemudian ada lagi hal yang menarik ya dari sisi ceritanya dia. Jadi
cerita dia di dalam sini nih ada beberapa hal yang cukup seadanya. Contohnya itu seperti business bluffing. Ya, jadi dia ada momen dia melakukan business bluffing itu ketika dia masih megang Onitsuka di barat dan dia berpikir untuk memegang Onitsuka untuk timur. Nah, dia pergi ke Jepang, dia deal dengan orang Jepang. Orang Jepangnya bilang, orang Onitsukanya, oke, kita mau, tapi kita maunya sebenarnya partner yang udah ada kantor di timur, terus udah jelas, ngerti banget daerah timur dan udah ada timnya, jadi bisa gerak cepat. Di saat yang bersamaan, dia nggak ada kantor di timur, nggak ada orang, dan dia nggak ngerti daerah timur karena selalu di barat terus. Tapi dia mengiyakan, dia bilang dia sudah ada kantornya, timnya ada lengkap dan dia ngerti semuanya. Dan akhirnya karena dia bluff, dia dapat dealnya. Tapi setelah deal itu ditandatangan, dia sempat keliwungan untuk mengeksekusi atau untuk merealisasikan apa yang dia ngomongin gitu. Dia harus bikin kantornya, terus gudangnya, dan SOP segala macamnya itu harus dalam kurun waktu yang sangat mepet. Karena pada saat dia deal itu barangnya langsung dikirim ke Amerika Timur. Jadi saya lihat di sini lebih ke dia seni bluffing itu sebagai seni berbisnis gitu. Jadi menarik ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin-poin penting yang bisa dijadikan pembelajaran. Yang pertama itu dari sisi obsesi itu penting. Jadi perjalanan bisnisnya si Philip dari dia muda sampai dengan sekarang itu banyak sekali lika-likunya. Kayak ada dia problem dengan kompetitor lokal. Kompetitor lokalnya ngelobi orang Onitsuka, kebetulan orang Onitsukanya berganti, dilobi supaya distributornya berganti. Kemudian pada saat dia jalanin Nike juga sama gitu, kompetitornya itu melobi pemerintah supaya biaya impornya si Nike ini ditekan. Waktu itu ada peraturan biaya impor itu 20% dari bahan baku, tapi kalau ada kompetitor yang bikin di lokal itu 20% dari harga kompetitor. Jadi diakalin ini jadi tinggi, biaya Nike jadi tinggi banget. Itu sempat sampai titik Nike-nya kalau itu di-execute sama pemerintah dia nggak bisa bayar gitu, bisa bankrupt. Terus kemudian ada problem lagi dari pendanaan, bank tiba-tiba stop pinjaman, terus dia nggak bisa dapat pendanaan untuk bayar, terus perusahaan nggak bisa bayar dia udah punya keluarga, akhirnya dia jadi profesor sementara, sampai perusahaannya bisa bayar dia lagi. Jadi lika-likunya banyak sekali, dan disebutkan juga di dalam sama dia, sebenarnya banyak poin yang dia merasa kalau misalnya dia tuh berpikir, wah kayaknya dia lebih baik itu berkarir deh. Kalau misalnya bisnis ini sebenarnya mungkin langkah yang salah. Karena anytime juga bisa bankrupt gitu. Banyak momen-momen yang bikin dia berpikir gitu. Jadi obsesi itu penting sekali saya lihat. Obsesi terhadap apa yang ingin kita lakukan dan apa yang ingin kita besarkan. Kalau ingin besar, harus ada itu. Kemudian yang kedua itu, poin yang kedua, dari sisi berani mengambil resiko. Nah, dari awal sampai dengan Nike besar, mayoritas pendanaan itu di pinjaman. Ya, jadi si Philip ini bahkan awal ketika dia menjadi distributor Onitsuka, dia pergi ke Jepang, dia deal, dia dapat dealnya, dia minta papanya transfer, dia utang ke papanya transfer, terus dia bayar ke Onitsuka. Terus kemudian dia terbang balik ke Amerika, nunggu selama 2 bulan sebelum produknya diantar. Jadi ada resiko juga tuh sebenarnya di sana bahwa barangnya nggak diantar setelah dia utang untuk bayar. Kemudian seiring dengan bisnisnya berkembang, dia pergi ke bank. Nah, dia pergi ke bank itu dia pakai papanya sebagai personal guarantor, jaminan pribadi nama papanya, untuk dapat pinjaman ke PT-nya dia, jalanin bisnisnya. Nah, bisnisnya berkembang lagi, dia cari lagi pinjaman dari bank-bank lain. Dan pinjaman itu cukup agresif karena dia target itu setiap tahunnya didobelin terus. Jadi pinjamannya makin gede, semua barang dia jaminin. Nah, sikap mengambil resiko ini saya lihat perlu ada kalau misalnya ingin jadi besar. Kalau misalnya dia sebenarnya dia nggak ada sifat berani mengambil resiko besar itu, mungkin dia nggak sebesar ini sekarang. Karena banyak sekali momen-momen di tengah itu ketika bankirnya bilang ke dia, cash flow-nya dia itu nggak cukup, mepet banget. Jadi untuk pertumbuhan sampai di atas 50% per tahun itu tuh nggak cukup. Jadi pinjamannya itu kalau bisa lebih konservatif.
Tapi dia menolak itu, dia tetap agresif sekali dari tahun ke tahun, mengambil pinjamannya makin besar sampai double. Dan karena dia yakin dengan bisnisnya, dan dia juga berani mengambil resiko itu, menggadaikan semuanya gitu. Jadi poin kedua ini adalah dari sisi berani mengambil resiko. Nah kemudian poin yang ketiga ini adalah dari sisi keberuntungan. Jadi dikatakan di dalam bukunya ini, di bagian hampir akhir, dia bilang gak peduli seberapa pinter kita, seberapa hebat timnya kita, seberapa ngerti kita suatu industri tertentu atau produk tertentu, kalau keberuntungannya nggak ada, terkadang kita nggak bisa, gitu. Terkadang kita nggak bisa menjadi besar, gitu. Nah, karena memang betul di dalam perjalanan bisnis dia disebutkan tuh banyak poin-poin yang kalau misalnya dia nggak temu solusinya, itu dia mungkin udah stop bisnisnya. Jadi kayak misalnya di awal dia dia nggak dapet pinjaman. Jadi pergi ke semua bank, semuanya nggak ada yang mau kasih pinjaman lagi karena terlalu agresif. Itu momen-momen terakhir dia hampir kehimpit cash flow-nya. Dan detik-detik terakhir itu dia sempat akhirnya ketemu satu trading company, bukan bank, yang mau pinjemin dia. Itu namanya Nison ya. Pinjemin dia karena percaya dengan dia, nama dia, dan percaya dengan bisnisnya. Terus kemudian ada lagi momen yang dia udah pakai semua fasilitas pinjaman bank, tapi uangnya kurang dikit lagi nih buat impor barang Onitsuka, kurang dikit lagi. Kalau itu nggak terbayarkan, nggak ditransferkan, dia kacau semua perputaran uangnya. Akhirnya dia putar ke sana sini, dapat dari karyawannya punya mama kasih pinjaman. Padahal di saat itu dia udah muter ke teman-temannya, saudara segala macam, nggak ada yang kasih uang. Dia dapat dari karyawannya punya mama dikasih pinjaman. Jadi dapatnya juga detik-detik terakhir. Nah, momen-momen yang kayak gini itu banyak sekali di dalam perjalanan bisnisnya dia. Ya termasuk dia dapat partner yang mengerti produk, ya, jadi tahu banget tentang sepatu yang bisa diinovasiin terus. Itu juga salah satu keberuntungannya dia. Jadi pelajarannya di sini adalah kita berusaha sebaik mungkin mengendalikan apa yang kita bisa kendalikan, tapi kita tetap perlu ingat terkadang keberuntungan itu masuk dalam faktornya, gitu, faktor kesuksesan. Nah, kalau di dalam konteksnya dia banyak sekali yang nama baik itu yang menciptakan keberuntungan. Jadi karena ketika dia kepentok, ya, nama baiknya dia itu yang menjadi buka pintu. Jadi dia dapat pinjaman, dapat pendanaan, terus ada orang bantu kenalin dia juga ke pabrik-pabrik di Jepang untuk Nike-nya. Itu semua dari nama baik. Jadi dalam konteks ini, nama baik itu juga perlu, ini kan sesuatu yang bisa kita kontrol nih, nama baik itu perlu kita jaga, gitu. Nah, jadi itu adalah 3 hal yang bisa dijadikan pembelajaran dari buku Shudok ini. Obsesi itu penting, berani mengambil resiko, dan yang terakhir itu keberuntungan itu juga merupakan satu elemen kesuksesan. Yang penting kita mengendalikan apa yang kita bisa kendalikan, seperti nama baik tadi, gitu. Nah, semoga dengan pembahasan buku ini teman-teman lebih terbuka pikirannya dan ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain agar bermanfaat bagi mereka. Dan ingat untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like di bawah. Dan sampai jumpa di pembahasan buku di episode selanjutnya. Salam sukses.